Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil kinerja kami tentang sistem database, tugas basis data modul 1 dan modul 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Ahmad Farabi dengan NIM 25. Nah, di sini ada anggota kelompok, ada Gafur Ditya Mirza dengan NIM 262 dan Muhammad Ilham Zaki Barau dengan NIM 2019. Nah, di sini kami memiliki case untuk mengidentifikasi dari case bengkel, bon pembelian sebuah bengkel. Nah, langsung saja, di sini saya akan mengidentifikasi entity dan atribut. Yang pertama ada entity, eh, type of parts. Entity-nya yaitu nama parts atau item dan memiliki kategori benda nyata. Memiliki deskripsi menyimpan data tentang nama parts atau item yang dimiliki bengkel Honda Jaya Raya. Alasan dijadikan entity karena data nama atau parts item, nama parts atau item yang dibeli oleh pelanggan harus dicatat ketika parts dibeli. Otomatis parts yang di gudang akan berkurang, jadi harus dicatat sehingga item terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Atributnya yaitu meliputi ID parts, nama parts, kode parts, ID jenis parts, ID layanan, ID diskon, stok, harga, dan terakhir ada deskripsi. Keterangannya yaitu saat terjadi transaksi ID parts di entity, parts akan menjadi kunci utama di entity detail penjualan. Hanya ada soal nomor satu, yaitu mengidentifikasi entity dan atribut. Di sini ada entity bengkel yang memiliki kategori benda nyata. Deskripsinya menyimpan data mengenai bengkel yang menerima pembelian. Alasan dijadikan entity karena memiliki atribut dan pada nota pembelian dituliskan identitas bengkel yang berarti identitas tersebut merupakan informasi yang harus disimpan. Atributnya meliputi ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan yang terakhir ada nomor telepon. Keterangannya itu karena bengkel yang besar akan membutuhkan pencatatan identitas, sehingga bengkel sebagai pencatatan dan pemantauan dari berbagai cabang, sehingga diperlukan adanya entity bengkel. Yang selanjutnya ada entity mekanik. Di sini entity mekanik masuk dalam kategori benda nyata dan memiliki deskripsi berfungsi untuk menyimpan data tentang mekanik yang bekerja ataupun bertugas di bengkel. Nah, alasan dijadikan entity karena ketika terjadi transaksi barang di bengkel diperlukan data mekanik yang bertanggung jawab atas kendaraan yang ditanganinya. Sehingga itu maka perlu dicatat. Atributnya yaitu meliputi ID mekanik, nama mekanik, alamat, dan yang terakhir dan nomor telepon. Keterangannya yaitu ketika bertransaksi perlu ID mekanik, karena mekanik yang menangani kegiatan transaksi dan di dalam entity transaksi termuat ID mekanik. Selanjutnya ada entity pelanggan. Di sini entity pelanggan masuk dalam kategori benda nyata dan memiliki deskripsi untuk menyimpan data mengenai pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Alasan entity pelanggan dijadikan entity karena memiliki atribut dan memiliki identitas. Atributnya yaitu meliputi ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon. Keterangannya yaitu ID pelanggan akan dipanggil pada entity pembelian. Selanjutnya ada selanjutnya ada entity kendaraan ya, yang termasuk dalam kategori benda nyata. Memiliki deskripsi untuk menyimpan data mengenai kendaraan yang diservis di bengkel ahas. Alasan dijadikan entity karena memiliki atribut dan memiliki identitas. Nah, atributnya ada nomor polisi, merek kendaraan yang bersifat redundan, tahun rilis, dan warna yang bersifat multi-value. Keterangannya karena nomor polisi akan dipanggil pada entity pembelian, ID warna multi-value, sehingga dibentuk entity baru, yaitu entity warna, dibentuk juga tabel detail warna. Nah, selanjutnya ada merek kendaraan bersifat redundan karena dalam satu bengkel akan menangani berbagai merek yang memungkinkan sama. Maka dari itu ini bersifat redundan, jadi merek kendaraannya. Yang terakhir ada tahun rilis tidak bersifat redundan. Meskipun ada kendaraan yang memiliki tahun yang keluaran yang sama, tetap ini tidak bersifat redundan untuk tahun rilis. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu mengidentifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Yang pertama ada entity dari detail pembelian yang memiliki kategori benda abstrak dan memiliki deskripsi menyimpan data tentang rincian pembelian. Alasan kenapa dijadikan entity karena untuk menampung detail pencatatan spare part, diskon,
dan kuantum pada tabel pembelian yang bersifat multi-value di entity pembelian. Selanjutnya atributnya yaitu meliputi ID data pembelian, nomor faktur, ID spare part, kuantum, dan yang terakhir adalah diskon. Keterangannya, jika terdapat pembelian dua atau lebih spare part sekaligus dalam satu pembelian, maka akan dicatat dengan dua atau lebih ID detail pembelian yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua ada entity warna, yang termasuk dalam kategori benda abstrak. Memiliki deskripsi untuk menyimpan data mengenai macam warna dari kendaraan yang diservis di bengkel. Alasan dijadikan entity karena bersifat redundan pada entity kendaraan dan memiliki jenis atau tipe. Atributnya yaitu meliputi ID warna dan tipe warna. Keterangannya setelah warna menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Kenapa? Karena memiliki relasi many to many dengan tabel kendaraan. Maka dibuatlah tabel detail warna untuk mencegah adanya sifat yaitu multi value. Selanjutnya ada entity merek kendaraan. Kategori merek kendaraan masuk dalam kategori benda abstrak dan memiliki deskripsi untuk menyimpan data macam merek kendaraan yang diservis di bengkel ahas. Alasan kenapa dijadikan entity karena bersifat redundan pada entity kendaraan dan memiliki jenis atau tipe. Atributnya yaitu meliputi ID merek kendaraan dan merek kendaraan. Memiliki keterangan setelah merek kendaraan menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Untuk mencatat merek kendaraan tertentu di entity kendaraan, cukup dicatat ID mereknya saja. Selanjutnya ada spare part yang termasuk dalam kategori benda nyata dan memiliki deskripsi untuk menyimpan data spare part. Alasan mengapa dijadikan entity karena bisa bersifat multi-value pada entity pembelian dan memiliki jenis atau tipe. Yang terakhir ada memiliki deskripsi. Nah, atributnya yaitu meliputi ID spare part, ID jenis spare part, dan yang terakhir ada harga. Keterangannya yaitu setelah spare part menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity pembelian. Karena lama satu pembelian bisa melibatkan banyak spare part, maka dibuatlah tabel detail pembelian yang nantinya dipanggil ID spare part. Yang terakhir ada mengidentifikasi entity dari multi value dan ini yang bagian atribut. Yang atribut ada kuantum dan memiliki kategori benda abstrak dan deskripsinya menyimpan data banyak spare part yang dibeli oleh pelanggan. Alasan dimasukkan pada tabel detail karena bisa bersifat multi value pada entity pembelian apabila pelanggan membeli lebih dari satu spare part. Keterangannya karena dalam satu pembelian bisa melibatkan banyak kuantum, maka dimasukkanlah atribut kuantum ke tabel detail pembelian. Nah, kuantum tidak bisa masuk ke dalam tabel pembelian maupun barang. Selanjutnya, kuantum tidak perlu dibuatkan entiti terpisah karena dalam konteks pembelian, diskon merupakan atribut informasi tambahan yang terkait langsung dengan pembelian suatu produk. Jadi, kuantum tidak memiliki identitas yang berdiri sendiri secara mandiri. Selanjutnya ada atribut diskon yang termasuk dalam kategori benda abstrak, memiliki deskripsi menyimpan data diskon yang didapatkan pelanggan dan berbeda pada setiap spare part-nya. Nah, kenapa alasan dimasukkan pada tabel detail? Karena bisa bersifat multi value pada entity pembelian jika pelanggan membeli lebih dari satu spare part. Nah, keterangannya karena dalam satu pembelian bisa melibatkan banyak diskon, maka dimasukkanlah atribut diskon ke dalam detail pembelian. Diskon tidak bisa masuk ke dalam detail pembelian maupun barang. Selanjutnya, diskon tidak perlu dibuatkan entity terpisah. Kenapa? Karena dalam konteks tabel pembelian, diskon merupakan atribut atau informasi tambahan yang terkait langsung dengan pembelian suatu produk. Jadi, diskon tidak memiliki identitas yang berdiri secara mandiri. Selanjutnya, eh, entity yang tidak bisa dimasukkan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Yang pertama ada atribut kondisi spare part. Entity-nya yaitu spare part. Kenapa? Alasan tidak bisa termasuk dijadikan entity dijadikan atribut ke entity terkait. Karena jika dicantumkan akan menyebabkan multi-value atribut pada entity spare part. Karena bisa saja barang yang diinginkan memiliki jumlah yang banyak dengan kondisi yang berbeda. Di sini ada penentuan primary ID dan secondary ID pada setiap entity. Di sini ada entity-nya kan ada bengkel, pembelian, detail pembelian, pelanggan, kendaraan warna, detail warna kendaraan, merek kendaraan, spare part, jenis spare part, dan mekanik. Nah, di bengkel, daftar UID-nya, ada ID bengkel. Di entity bengkel memiliki daftar ID, ID bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon. Pada ID bengkel, bersifat artifisial dan primary ID. Selanjutnya pada alamat bengkel bersifat natural dan bersifat secondary.
Biasanya ada nomor telepon yang bersifat natural dan secondary. Selanjutnya ada pembelian yang memiliki ID nomor faktur dan bersifat natural dan memiliki sifat primary. Selanjutnya ada detail pembelian, yaitu ID detail pelanggan dan bersifat artificial dan primary. Selanjutnya ada pelanggan, yaitu ID, yang memiliki data di ID pelanggan dan nomor telepon yang ID pelanggan yaitu artificial dan primary. Nomor telepon bersifat natural dan secondary. Selanjutnya ada entity kendaraan dengan data di ID-nya nomor polisi dan bersifat natural dan memiliki sifat primary. Biasanya ada entity warna dan dari ID-nya ada ID warna dan tipe warna. Yang ID warna sendiri ada melihat artificial dan primary, type warna natural dan secondary. Yang selanjutnya ada entity detail warna kendaraan yang memiliki ID detail warna kendaraan yang bersifat artificial dan primary. Selanjutnya ada entity merek kendaraan dengan daftar ID merek kendaraan dengan sifat artificial dan primary dan UID ada merek kendaraan dan bersifat natural dan secondary. Selanjutnya ada entity spare part yang memiliki data ID ID spare part dan nama spare part. ID spare part sendiri memiliki sifat artificial dan primary dan nama part sendiri nama part sendiri memiliki sifat natural dan secondary. Selanjutnya ada jenis spare part, ID jenis spare part artificial primary. Selanjutnya ada ya ID-nya ada ID jenis spare part dan jenis spare part. Dan sedangkan yang jenis spare part natural dan secondary. Selanjutnya ada entity mekanik yang memiliki daftar ID mekanik dan nomor telepon. Sifatnya yang ID mekanik artificial dan primary, sedangkan yang nomor telepon natural dan secondary. Nah, di sini saya untuk eh, saya akan mengidentifikasi relationship antar entity-nya. Di sini untuk yang kotak biru itu bersifat dia itu memiliki relationship antar entity, sedangkan yang hijau itu tidak bisa memiliki relationship karena di sini sama gitu. Untuk entity yang sama yang hijau. Jadi yang biru itu bisa. Baik, eh, selanjutnya kami akan menjelaskan modul 2. Yang pertama, memberi nama relationship. Yang kedua, optionality entity yang terlibat relationship. Yang ketiga, cardinality, setiap entity yang terlibat. Yang keempat, IRD. Yang kelima, membaca relationship menggunakan IRD. Is. Menggunakan IRD is. Yang pertama, beri nama relationship. Yang pertama, bengkel melakukan pembeli atau mencatat pembelian. Di sini bengkel melakukan pembelian. Di sini maksudnya yaitu bengkel melayani mungkin servis atau yang lainnya dalam suatu pembelian. Lalu yang kedua pembelian dengan eh, bengkel. Pembelian dilakukan oleh bengkel, yaitu pelayanannya dilakukan oleh bengkel dalam setiap pembelian. Detail pembelian. Detail pembelian di sini dengan spare part. Di dalam detail pembelian mencantumkan beberapa spare part atau satu spare part pelanggan dengan pembelian. Di sini maksudnya adalah pelanggan melakukan suatu pembelian di suatu bengkel. Lalu yang selanjutnya kendaraan dengan merek kendaraan. Kendaraan memiliki merek kendaraan yang artinya setiap satu kendaraan atau banyak kendaraan bisa memiliki satu merek sebagai identitas kendaraan tersebut. Dan selanjutnya warna memiliki detail warna. Seperti contohnya yaitu warna merah memiliki beberapa detail warna yang biasanya meliputi merah muda, merah daun, dan lain-lain. Lalu selanjutnya detail warna dimiliki oleh kendaraan. Setiap detail warna pasti ada di suatu kendaraan. Lalu selanjutnya merek kendaraan dimiliki oleh kendaraan. Merek kendaraan bisa dimiliki oleh banyak kendaraan. Satu merek kendaraan bisa dimiliki oleh banyak kendaraan. Selanjutnya spare part. Spare part di sini dengan
jenis spare part. Jadi banyaknya spare part bisa memiliki satu jenis spare part. Lalu yang selanjutnya jenis spare part dengan spare part. Ya, kebalikannya yang barusan yaitu jenis spare part dimiliki oleh eh, banyak spare part. Yang terakhir mekanik. Di sini mekanik mencatat semua pembelian yang ada di bengkel tersebut. Lalu lanjut ke soal kedua. Untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, yang A, bengkel dan pembelian. Bengkel tidak harus memiliki pembelian, yang artinya sebuah bengkel tidak harus ada transaksi pembelian, itu tidak wajib. Yang wajib adalah pembelian harus memiliki atau mencatat bengkel. Setiap transaksi pembelian harus ada eh, harus mencatatkan satu bengkel. Yang B, pembelian dan detail pembelian. Pembelian tidak harus memiliki atau mencatat detail pembelian. Itu tidak wajib. Detail pembelian harus memiliki atau mencatat pembelian. Itu wajib. Karena setiap karena setiap detail pembelian itu pasti ada dalam satu pembelian. Yang C, pembelian dengan pelanggan. Pembelian harus punya pelanggan karena pembelian eh, selalu dilakukan oleh pelanggan. Sedangkan pelanggan tidak harus punya pembelian karena pelanggan tidak selalu datang untuk melakukan pembelian. Lalu pembelian dengan kendaraan. Pembelian harus memiliki atau mencatat kendaraan. Itu wajib. Sedangkan yang tidak wajib adalah kendaraan tidak harus memiliki atau terkait dengan pembelian. Yang maksudnya adalah eh, kendaraan tersebut tidak selalu terkait dengan transaksi pembelian. Mungkin kendaraan yang lainnya atau tanpa kendaraan. Untuk setiap relationship tentukan sekarang selanjutnya yang E, pembelian dengan mekanik. Yang wajib di sini adalah pembelian wajib dicatat atau dilayani mekanik. Setiap transaksi pembelian wajib dilayani dan dicatat oleh seorang mekanik. Lalu yang tidak wajib di sini adalah mekanik tidak harus mencatat atau melayani pembelian. Jika mekanik tidak bertugas, maka tidak harus mencatat pembelian atau ketika tidak ada pembelian, mekanik tidak harus mencatat pembelian. Selanjutnya yang F, detail pembelian dan spare part. Yang wajib di sini adalah data pembelian harus mencatat spare part yang dibeli. Dalam detail pembelian harus mencantumkan spare part yang sudah atau akan dibeli. Yang tidak wajib di sini adalah spare part tidak harus memiliki atau terlibat dalam pembelian. Yang G, kendaraan dan detail warna. Yang tidak wajib di sini, kendaraan tidak harus memiliki detail warna. Karena bisa saja kendaraan hanya memiliki warna tanpa detail warnanya. Yang wajib di sini adalah detail warna harus memiliki kendaraan karena setiap detail warna harus ada dalam satu kendaraan. Yang H, kendaraan dengan merek kendaraan. Yang wajib, kendaraan harus memiliki merek sebagai identitas kendaraan tersebut. Yang tidak wajib, merek kendaraan tidak harus punya kendaraan. Lalu yang I, spare part dan jenis spare part. Yang wajib di sini adalah spare part harus memiliki jenis spare part. Sedangkan jenis spare part belum tentu memiliki spare part. Dari sini mungkin jenis spare part seperti Brembo itu tidak memiliki spare part, contohnya karburator. Lalu selanjutnya yang J, detail warna dan warna. Yang di sini, yang wajib di sini adalah detail warna harus memiliki atau mencatat warna.
Sedangkan yang tidak wajib warna tidak harus memiliki atau dicatat di detail warna. Lanjut ke soal ketiga. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang pertama, yang A, bengkel dan pembelian, one to many. Untuk mencatat dalam kasus ini, satu bengkel bisa melakukan banyak pembelian. Untuk hal tersebut perlu mencatat ID bengkel sebagai referensi. Lalu yang B, pembelian dan detail pembelian, one to many. Satu pembelian bisa mencatat banyak detail pembelian. Untuk hal ini perlu mencatat primary key pembelian sebagai referensi. Yang C, pembelian dan pelanggan, many to one. Untuk hal ini, banyaknya pembelian bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Untuk hal ini perlu mencatat ID pelanggan sebagai referensi. Lalu yang D, pembelian dan kendaraan, many to one. Yang artinya banyaknya pembelian bisa dilakukan atau tercatat untuk satu kendaraan. Untuk hal ini perlu mencatat primary key kendaraan sebagai referensi. Yang E, pembelian dan mekanik, many to one. Banyaknya pembelian bisa dicatat oleh satu mekanik. Untuk hal ini perlu mencatat ID mekanik sebagai referensi. Yang F, detail pembelian dan spare part, many to one. Banyaknya detail pembelian eh, tercatat banyaknya data pembelian bisa dicatat dalam satu spare part, dicatat untuk satu spare part. Untuk hal ini perlu dicatat juga ID spare part yang dipilih sebagai referensi. Selanjutnya kendaraan dan detail warna, one to many. Untuk hal ini, satu kendaraan bisa mencatat atau memiliki banyak detail warna. Untuk hal ini, kita perlu mencatat ID detail warna dan untuk mencatat detail warna baru perlu mencatat primary key kendaraan untuk referensi. Selanjutnya yang H, kendaraan dan merek kendaraan, many to one. Untuk mencatat kendaraan perlu mencatat ID merek kendaraan sebagai referensi. Dari sini itu banyaknya kendaraan bisa memiliki satu merek kendaraan yang sama. Selanjutnya spare part dan jenis spare part. Banyaknya spare part bisa satu jenis spare part yang sama. Untuk hal ini perlu mencatat jenis spare part sebagai referensi. Selanjutnya detail warna dan warna. Banyaknya detail warna bisa tercatat dalam satu warna. Untuk hal ini perlu mencatat warna sebagai referensi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Zaki Mubarok dengan NIM 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan IRD dari bengkel. Eh, di kiri pojok atas terdapat entity bengkel dengan atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel, nomor telepon. Nah, di situ di alamat bengkel terdapat UID dan juga di nomor telepon. Kemudian di sebelahnya ada entity pembelian dengan atribut nomor faktur, tanggal pembelian, dan juga total pembayaran. Nah, di nomor faktur sendiri di situ terdapat primary. Kemudian di kanannya terdapat entity pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Nah, nomor telepon tersebut terdapat UID. Kemudian di bawahnya terdapat mekanik, entity mekanik dengan atribut ID mekanik, nama mekanik, alamat, dan juga nomor telepon dengan UID. Kemudian di bawahnya pembelian terdapat entity kendaraan dengan atribut nomor polisi dan tahun rilis dengan primary nomor polisi. Kemudian di sebelah bawahnya bengkel dapat entity detail pembelian dengan atribut kuantum dan
diskon. Di bawahnya detail pembelian terdapat entity spare part dengan atribut ID spare part, nama spare part, dan juga harga. Di bawahnya kendaraan terdapat entity detail warna dengan atribut keterangan komposisi warna. Dan di sebelah kanannya terdapat entity merek kendaraan dengan atribut ID merek kendaraan dan juga merek kendaraan dengan primary. Di bawahnya terdapat entity warna dengan atribut ID warna dan juga UID warna. Dan juga terakhir dapat entity jenis spare part dengan atribut ID jenis spare part dan juga UID jenis spare part. Nah, kemudian kita melakukan pembacaannya. Di sini terdapat bengkel. Setiap bengkel bisa melakukan setiap bengkel bisa melakukan satu atau lebih dari satu beberapa pembelian, dan juga setiap pembelian harus dilakukan satu dan lebih dari satu dari bengkel. Terus ya kemudian di pembeliannya setiap pembelian bisa dijabarkan satu atau beberapa detail pembelian, dan juga setiap detail pembelian harus menjabarkan satu dan hanya satu pembelian. Kemudian di sampingnya setiap pembelian harus dilakukan oleh satu dan hanya satu pelanggan, dan juga sebaliknya setiap pelanggan bisa melakukan satu atau beberapa pembelian. Kemudian pembelian ke kendaraan. Setiap pembelian harus mencatat satu dan hanya satu kendaraan. Itu juga sebaliknya, setiap kendaraan bisa dicatat di satu atau beberapa pembelian. Nah, kemudian kita dari pembelian ke mekanik. Nah, setiap pembelian harus dicatat oleh satu dan hanya satu mekanik. Kemudian setiap mekanik bisa mencatat satu atau beberapa pembelian. Terus kita ke bawah, yaitu detail pembelian. Nah, setiap detail pembelian harus mencantumkan satu dan hanya satu spare part. Dan juga ke bawahnya lagi, setiap spare part bisa dicantumkan di satu atau beberapa detail pembelian. Kemudian di arah tengah, setiap kendaraan bisa memiliki satu atau beberapa detail warna. Itu juga sebaliknya, setiap detail warna harus dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Nah, terus setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu merek kendaraan. Itupun setiap merek kendaraan bisa dimiliki oleh satu atau beberapa kendaraan. Nah, lanjut yang kiri bawah, setiap spare part harus memiliki satu dan hanya satu jenis spare part. Begitu juga sebaliknya, setiap jenis spare part bisa dimiliki oleh satu atau beberapa spare part. Nah, kemudian yang terakhir dari detail warna juga warna. Setiap detail warna harus dimiliki oleh satu dan beberapa detail warna. Dan juga sebaliknya, setiap warna bisa memiliki satu atau beberapa detail warna. Nah, jadi itu tadi penjelasan ERD dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya soal kelima. Membaca relationship menggunakan ERD-IS. Yang pertama, relationship bengkel dan pembelian.
Setiap bengkel bisa melakukan satu atau beberapa pembelian. Setiap pembelian harus dilakukan satu dan hanya satu bengkel. Yang B, relationship pembelian dan detail pembelian. Setiap pembelian bisa dijabarkan di satu atau beberapa detail pembelian. Setiap detail pembelian harus menjabarkan satu pembelian. C, relationship pembelian dan pelanggan. Setiap pembelian harus dilakukan oleh satu pelanggan. Dan setiap pelanggan bisa melakukan satu atau beberapa pembelian. Lalu yang D, relationship pembelian dan kendaraan. Setiap pembelian harus mencatat satu kendaraan. Setiap kendaraan bisa dicatat satu atau lebih pembelian. Selanjutnya yang E, relationship pembelian dan mekanik. Setiap pembelian harus dicatat oleh satu dan hanya satu mekanik. Setiap mekanik bisa mencatat satu atau lebih pembelian. Yang F, relationship detail pembelian dan spare part. Setiap detail pembelian harus mencantumkan satu spare part. Setiap spare part bisa dicantumkan di satu atau banyak spare part atau banyak detail pembelian. Lalu yang G, relationship kendaraan dan detail warna. Setiap kendaraan bisa memiliki satu atau beberapa detail warna. Setiap detail warna harus dimiliki oleh satu kendaraan. Yang H, relationship kendaraan dan merek kendaraan. Setiap kendaraan harus memiliki satu merek kendaraan. Setiap merek kendaraan bisa dimiliki oleh banyak kendaraan. Yang I, relationship spare part dan jenis spare part. Setiap spare part harus memiliki satu spare part. Setiap jenis spare part bisa dimiliki oleh banyak spare part. Yang J, relationship detail warna dan warna. Setiap detail warna harus dimiliki oleh satu warna. Setiap warna bisa memiliki satu atau banyak detail warna. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.